Selamat pagi Bapak Ibu Guru, anak-anak dan orang tua SD Teresiana 02. Puji syukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka rekoleksi bersama Santa Teresia dari anak-anak Yesus. Baik Sister, hari ini apakah ada hari yang spesial? Apa yang spesial pada hari ini? Hari ini memang adalah hari yang spesial buat kita sebagai warga Teresiana. Karena hari ini seluruh keluarga besar Teresiana akan mengadakan rekoleksi bersama dalam rangka memperingati Pesta Pelindung Sekolah-sekolah Teresiana, yaitu Santa Teresia. Dan tema yang akan kita dalami untuk tahun 2020 adalah To care is my mission. To care is my mission. Peduli adalah misiku. Oke, baik. Atau misi kita semua. Nah, di sekolah kita ini mempunyai 4 core value. Apa saja ya 4 core value itu? Jujur, disiplin, peduli, dan sukacita. Oke. Peduli. Mengapa kita harus peduli dan mengapa kita harus mengambil tema untuk kita dalami bersama pada tahun ini? Karena kita melihat di tahun 2020 ini ada satu peristiwa yang sangat besar, yaitu yang mempengaruhi kehidupan seluruh dunia, yaitu dengan adanya apa ya, Miss Cika? Tentang COVID-19 ya, ada COVID-19 yang saat ini sedang menimpa negara kita juga. Nah, jadi kita diajak untuk peduli, memperhatikan sesama kita yang pada saat ini sedang terkena musibah, dan juga kita semua, yaitu COVID-19. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan rekoleksi kita pada hari ini, kita akan mempersiapkan diri kita dengan doa pembuka. Baik, kita siapkan diri kita untuk melakukan doa pembuka pada hari ini. Setangkai bunga mawar tumbuh di ladang kita, mekar harum semerbak, menghiasi pondok Karmel. Santa Teresia, dengan cara sederhana kau telah buktikan kau cinta padanya. Hujankanlah mawarmu bagi kami, agar kami semakin mencintai Yesus. Dalam keheninganmu kau temukan cinta Tuhan, kau pilih semua, kau derita bersamanya. Santa Teresia, dengan cara sederhana kau tak buktikan kau cinta padanya. Hujankanlah mawarmu bagi kami, agar kami semakin mencintai Yesus, agar kami semakin mencintai Yesus. Santa Teresia. Marilah kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu, sehingga Kau berikan Santa Teresia menjadi teladan bagi kami. Pada hari ini, kami bersama-sama mengenal lebih jauh Santa Teresia. Semoga Engkau memberikan berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat mengambil buah-buah rohani dan inspirasi dari Santa Teresia. Secara khusus, kami mohon agar Engkau berkenan menanamkan kepedulian yang menyenangkan dalam hidup kami masing-masing. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mengenal tentang Santa Teresia. Teresia Martin lahir di Alencon, Prancis pada tahun 1873. Ia lahir dengan nama asli Maria Francois Teresia Martin. Ayahnya bernama Louis Martin dan ibunya bernama Zélie Guérin. Mereka dikaruniai 9 orang anak. Tapi yang bertahan hidup 5 anak, semuanya perempuan. Yang istimewa adalah kelima anak ini semuanya masuk biara dan menjadi suster. Setelah istrinya meninggal, Louis membawa semua anaknya ke Lisieux. Kematian ibundanya membuat Teresia sangat syok karena dia anak bungsu. Teresia sangat dekat dengan kakaknya yang bernama Pauline. Maka Pauline yang menggantikan posisi ibunya. Pauline yang merawat dan menjaga Santa Teresia. Sebagai anak bungsu, ia sangat dikasihi ayahnya dan kakak-kakaknya. Ia mendapat banyak julukan. Salah satunya adalah Teresia kecil, bungsu kecil, dan juga ratu kecil. Teresia memiliki sifat yang selalu gembira, periang, sederhana, dan juga rendah hati. Pada tanggal 8 Mei 1884, di usianya ke-11 tahun, Santa Teresia sudah menerima komuni pertama. Karena dia sangat ingin menyambut Yesus. Dan dia mempunyai kerinduan yang sangat besar untuk menyambut Yesus masuk ke dalam hatinya. Pada usia 15 tahun, atas izin dari Yang Mulia Paus Leo yang ke-13, ia masuk biara Karmel di Lisieux. Di dalam biara, Teresia mengembangkan keutamaan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Contoh sikap peduli yang dilakukan oleh Santa Teresia di dalam biara. Yang pertama, sebelum Santa Teresia masuk ke dalam biara, ketika dia masih kanak-kanak, dia mendengar dan dia membaca sebuah berita di surat kabar bahwa ada seorang penjahat yang akan dihukum mati. Ketika Santa Teresia mendengar berita itu, ia sangat sedih. Dan dia mempunyai keinginan untuk menyelamatkan jiwa dari penjahat itu. Dan penjahat itu bernama Fransini. Lalu Santa Teresia mulai berdoa setiap hari, berdoa dan berdoa untuk pertobatan Fransini. Namun akhirnya atas ketekunan doanya, Fransini mengalami satu pertobatan. Sebelum ia dihukum mati, Fransini minta kepada seorang imam sebuah salib dan dia menciumnya. Dan dia mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamatnya. Dan Santa Teresia peduli dengan jiwa-jiwa orang berdosa dan dia mau supaya orang berdosa itu bertobat. Yang kedua, Santa Teresia sangat peduli kepada suster-suster yang sudah tua di dalam biara, apalagi suster yang sudah sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dia selalu memberikan tangannya, memberikan pertolongan kepada suster yang sudah tua yang sangat membutuhkan pertolongannya. Dan yang ketiga, Teresia sangat peduli lingkungan. Setiap hari Santa Teresia selalu berdoa. Dia berdoa rosario di taman. Ketika dia berjalan sambil berdoa rosario, dia menemukan daun-daun atau ranting-ranting yang sudah kering jatuh di taman. Teresia menunduk dan mengambil daun-daun itu, tapi di dalam hatinya sambil ia mendoakan untuk pertobatan gereja dan dunia. Santa Teresia tidak pernah dikirim ke tanah misi, misalnya ke Afrika, ke Argentina, ke Chile, ke Cina, atau kemanapun. Santa Teresia
hanya di dalam sebuah biara yang sepi. Dan di sana dia menjadi seorang misioner, di mana dengan doa-doanya ia telah menyelamatkan banyak jiwa. Hal ini dikarenakan doa-doanya yang tidak henti pada Tuhan. Tuhan mendengar setiap doanya dan Tuhan mengabulkan doa-doanya. Teresia mengatakan, "Aku merasa bahwa misiku baru akan dimulai. Misiku membuat orang lain mengasihi Allah seperti aku mengasihinya. Misiku adalah mengajarkan kepada semua orang melalui jalan kecil yang telah aku ajarkan kepada mereka." Nah, Bapak Ibu Guru serta anak-anak SD Teresiana 02. Tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Santa Teresia dan kehidupannya. Dan sekarang kita akan mendalami tentang kepedulian sejati yang telah diajarkan oleh Santa Teresia kepada kita. Kita dapat belajar dari keutamaan Santa Teresia, to care atau peduli. Pada saat ini, situasi dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa ke mall, tidak bisa rekreasi, dan lain-lain. Kita belajar secara online. Kita tidak bisa bertemu guru-guru dan juga teman-teman. Namun, pada saat ini, kepedulian yang perlu kita wujud nyatakan adalah menjaga dan memelihara diri kita dan lingkungan sekitar kita dengan baik. Usaha-usaha yang dapat dilakukan sebagai wujud kepedulian kita adalah: yang pertama, peduli terhadap diri sendiri. Menjaga diri dengan baik agar terhindar dari COVID-19. Caranya bagaimana? Kita makan makanan yang bergizi. Kemanapun kita pergi, kita selalu menggunakan masker. Dan kita selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Dengan air bersih ya, mencuci tangan dengan air bersih ya, bukan air kotor. Kemanapun kita pergi, selalu membawa hand sanitizer. Supaya kemanapun kita pergi, kita tetap menjaga kebersihan diri kita. Nah, itu peduli diri sendiri. Peduli lingkungan, menjaga dan merawat lingkungan. Dengan cara seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya. Tidak membakar sampah. Kalau sampahnya sudah banyak, kita tidak boleh membakar karena asapnya itu dapat merusak lingkungan, merusak polusi udara. Merawat tanaman di sekitar rumah kita, misalnya menanam, menyiram, dan lain-lain. Yang ketiga adalah peduli terhadap sesama. Saat ini kita semua, siswa-siswi dan para guru SD Teresiana 02, kita ditantang untuk selalu peduli terhadap sesama kita yang pada saat ini sedang terinfeksi COVID-19. Kita juga peduli terhadap jiwa-jiwa mereka yang meninggal akibat COVID-19. Karena Santa Teresia sudah mengajarkan kepada kita sikap peduli, peduli kepada diri sendiri, peduli kepada sesama, peduli kepada lingkungan. Maka dengan rekoleksi ini, semoga kita semua diajak untuk mendalami kepedulian kita kepada sesama, kepada diri sendiri, dan juga kepada lingkungan. Nah, inilah contoh-contoh kepedulian sejati yang diwariskan oleh Santa Teresia. Untuk itu, sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa bersama lewat doa-doa permohonan yang akan kita panjatkan. Tuhan Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku." Meski Santa Teresia tidak pernah melawat ke tanah misi, namun ia tetap melaksanakan perintah Tuhan itu dengan doanya.
Maka marilah kita meneladan Dia dan mohon kepada Bapa. Kami berdoa bagi sekolah kami dan semua yang terlibat di dalamnya. Allah yang penuh kasih, kami mohon rahmat penyertaan-Mu bagi sekolah kami, sekolah-sekolah Teresiana, Yayasan Bernardus. Semoga kami semakin mampu melayani Engkau di dunia pendidikan dan semakin mampu mewartakan kasih-Mu di tengah zaman sekarang ini. Berkati pula semua pihak yang telah mendukung perkembangan sekolah kami ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas segala yang boleh kami alami karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena kami siswa-siswi SD Teresiana mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan mengasah kemampuan kami di sekolah ini. Semoga kami selalu berusaha untuk mengembangkan diri seturut teladan Santa Teresia. Semoga kami semakin didorong untuk melakukan yang baik bagi Tuhan, bagi sesama, dan bagi masa depan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa demi perkembangan hidup kami. Semoga dengan rekoleksi ini, kami semakin bisa menjadi Teresian yang peduli dan pantang menyerah dalam mencapai cita-cita kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Guru sejati, Engkaulah Sang Guru teladan hidup sejati bagi kami. Berkatilah para guru dan karyawan sekolah-sekolah Teresiana, agar dapat seluruh hidupnya mereka mampu menjadi teladan hidup sejati bagi seluruh siswa. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami berdoa bagi orang tua kami yang dengan setia dan penuh kasih selalu mendukung usaha belajar kami. Mereka mengharapkan keberhasilan hidup kami dan kami pun ingin membuat mereka bangga atas hasil usaha kami. Berkatilah orang tua kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar apa yang mereka perjuangkan selama ini sungguh mendapatkan hasil seturut kehendak-Mu sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa sumber cinta kasih sejati, demikianlah permohonan yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkan permohonan yang kami panjatkan ini seturut kehendak-Mu, sebab kami percaya bahwa Engkau setia menyertai umat-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke, Teacher Cika, kita sudah bersama-sama mendalami tema rekoleksi kita di tahun 2020. To care is my mission. Nah, kira-kira nilai-nilai apa ya yang kita pelajari dari tema rekoleksi kita tahun ini? Yaitu peduli dengan lingkungan sekitar kita, dengan sesama kita, dan terutama dengan diri kita sendiri. Apalagi dengan masa pandemi seperti ini ya, COVID-19, kita harus peduli dengan diri kita sendiri, yaitu tidak lupa menggunakan masker, lalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan harus selalu menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa juga minum vitamin. Oke, Teacher Cika, pertemuan rekoleksi kita pada pagi hari ini
kita akan mengakhirinya dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, cinta kasih-Mu mendorong Santa Teresia untuk menyatukan diri dengan Dikau dan memohonkan kasih sayang-Mu bagi semua orang. Semoga api cinta kasih-Mu ini menyalakan hati kami untuk selalu peduli terhadap sesama dan dengan lingkungan sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setangkai bunga mawar tumbuh di ladang kita, mekar harum semerbak, menghiasi pondok Karmel. Sangka Teresia dengan cara sederhana kau telah buktikan kau cinta padanya. Hujankanlah mawarmu bagi kami, agar kami semakin mencintai Yesus. Dalam keheninganmu kau temukan cinta Tuhan, kau pilih semua. Kau derita bersamanya. Santa Teresia dengan cara sederhana kau telah buktikan kau cinta padanya. Hujan